Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intania Rahmadillah 1817051025, Maulana Taufikur Rahman 1817051030, Suci Hikmawati 1817051033, Dewi Lestari 1817051041, dan Aulia Ahmad Nabil 1817051074. Dalam presentasi kali ini, kami akan membawakan sebuah materi yaitu kelas kata, frasa, klausa, dan kalimat. Saya Dewi Lestari, NPM 18041, akan memaparkan sebuah materi kelas kata. Kelas kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata, tidak mungkin ada sebuah kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Berikut adalah macam-macam kelas kata. Yang pertama ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Contohnya, bulan, matahari, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya, masak, makan, pergi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Contohnya, tinggi, mahal, kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata ganti atau pronomina. Kelompok kata ini biasanya dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya, ada kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal. Saya, aku, daku. Dalam bentuk jamak, kami, kita. Kata ganti orang kedua dalam bentuk tunggal, kamu, anda, kau. Dan jamaknya, kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, ia, beliau, nya. Dalam kata jamaknya, mereka. Kemudian, kata keterangan atau lebih dikenal dengan adverbia. Kata keterangan adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Bahkan mampu memberikan sebuah keterangan pada seluruh kalimat. Contohnya, Andi mengendarai motornya dengan lincah. Kata keterangan merujuk pada cara. Kemudian, Jakarta sering terjadi banjir akibat hujan deras. Kata keterangannya merujuk pada akibat. Jadi, jika Jakarta sering terjadi hujan deras, maka akibatnya Jakarta akan menjadi banjir. Kemudian, Safa terkena flu karena kehujanan. Kata keterangan ini merujuk pada sebab. Sebabnya diambil dari jika Safa kehujanan, maka Safa akan terkena flu. Dan yang keenam ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan adalah jenis kelompok kata yang menyatakan jumlah, kumpulan, dan urutan sesuatu yang dibendakan. Contohnya, ayah minum secangkir kopi di teras rumah. Kata secangkir dalam kalimat di atas merupakan sebagai numeralia karena menunjukkan kuantitas dari kopi yang ayah minum, yaitu secangkir kopi. Yang ketujuh ada kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi lebih jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Kata tugas dibagi menjadi 5, yaitu preposisi atau kata depan. Contohnya, di, ke, dari. Konjungsi atau kata penghubung. Contohnya, dan, atau, serta. Artikula atau kata sandang. Contohnya, si, sang. Interjeksi atau kata seru. Contohnya, wah. Partikel penegas. Contohnya, kah, lah, pun. Contohnya, contoh kalimat dari kata tugas.
Rina membeli buah dan sayur di pasar. Kalimat ini menggunakan kata tugas, yaitu konjungsi atau kata penghubung dan. Kemudian si kancil sedang mencari makan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Intania Rahmadila. Selanjutnya materi frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai satu makna gramatikal atau makna yang dapat berubah-ubah sesuai dengan konteks. Frasa bukanlah bagian terkecil dari struktur bahasa karena dia berada di antara kata dan klausa. Selain itu, frasa berbeda dengan klausa karena tidak memiliki predikat. Frasa berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 6 kelas, yaitu pertama, frasa nomina. Frasa nomina merupakan sebuah frasa yang mempunyai unsur pusat berupa kata nomina atau benda. Contohnya, lemari kayu, buku gambar. Yang kedua, frasa verba. Frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya dan juga dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat. Contohnya, sedang tidur, akan datang. Yang ketiga, frasa adjektiva. Frasa adjektiva merupakan frasa yang mempunyai sebuah unsur pusat berupa kata adjektiva atau sifat. Contohnya, sangat baik, cukup hebat. Yang keempat, frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Yang kelima, frasa numeralia. Frasa numeralia yaitu sebuah frasa yang punya unsur pusat berupa kata numeralia atau sebuah kata yang menyatakan bilangan atau bisa dibilang jumlah tertentu. Contohnya, 1 lusin, 2 sapi. Yang keenam, ada frasa preposisional. Frasa preposisional yaitu salah satu frasa yang ditandai dengan adanya preposisi atau kata depan yang dijadikan penunjuk atau indikator. Contohnya, dari semalam, di kebun, kepada guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Hikmawati. Selanjutnya yaitu frasa berdasarkan fungsi unsur pembentuknya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama frasa endosentris, yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan memiliki unsur diterangkan dan menerangkan. Contohnya, buku absen. Frasa endosentris dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif, yaitu dihubungkan dengan kata dan atau. Contoh, dinding dan jendela sedang dicat. Kedua, frasa endosentrik atributif, yaitu frasa yang tersusun atas unsur utama dan unsur penunjang, di mana unsur penunjang merupakan unsur yang menerangkan unsur utama agar memiliki makna yang lebih jelas. Contohnya, besok malam. Pada frasa tersebut, kata besok adalah unsur utama, sementara kata malam adalah unsur penunjangnya, sehingga kata besok yang merupakan kata utama menjadi lebih jelas rentang waktunya. Yang terakhir yaitu frasa endosentrik apositif, yaitu 2 kata atau lebih yang terdiri atas unsur pusat dan unsur penjelas. Kedua unsur ini dipisah dengan menggunakan tanda koma. Contohnya, Bandung, kota kembang. Yang kedua yaitu frasa eksosentris. Kebalikan dari frasa endosentris, frasa eksosentris adalah gabungan kata yang tidak menggunakan unsur pusat sebagai pembentuknya, terdiri dari 2 kata atau lebih dan hanya memiliki unsur menerangkan, yang biasanya memiliki preposisi dan konjungsi yang ditambahkan ke kata benda. Contohnya, di rumah. Frasa eksosentris dibagi menjadi 3, yaitu frasa eksosentris direktif, merupakan frasa yang berupa gabungan 2 kata yang terdiri atas unsur preposisi dan nomina. Contohnya, ke pasar, dari Jakarta, untuk ibu. Yang kedua, frasa eksosentris non-direktif, yaitu gabungan 2 kata yang unsur pertamanya adalah kata sebutan, seperti si atau sang, atau kata lain seperti para, yang, dan kaum. Contohnya, si jago merah, sang penari, para buruh.
Yang ketiga, frasa eksosentris konektif, yaitu gabungan dua kata yang salah satu unsurnya adalah unsur penghubung, seperti lekas, hendak, dan sebagainya. Contohnya, hendak pulang. Ketika pergi, lekas pulang. Selanjutnya yaitu frasa berdasarkan maknanya dibagi menjadi 3. Yang pertama, frasa biasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai makna denotasi atau makna sebenarnya. Contohnya, Naya hari ini memakai baju merah. Sepeda baru itu dibelikan ayah untuk Dina. Yang kedua yaitu frasa idiomatik, yaitu jenis frasa yang gabungan katanya menimbulkan makna baru yang bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Contohnya, kambing hitam, meja hijau, ringan tangan. Yang ketiga itu frasa ambigu, yang merupakan jenis frasa yang mempunyai makna lebih satu atau ambigu, tergantung penempatan dalam kalimatnya. Contohnya, kata tangan kanan, yang memiliki makna tangan yang ada di sebelah kanan tubuh dan orang kepercayaan. Contoh kalimatnya, sejak kemarin tangan kananku terasa begitu pegal. Pak Joni sudah menjadi tangan kanan kami sejak dulu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai klausa. Klausa merupakan gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Klausa juga dapat diartikan sebagai satuan yang ada di dalam bahasa, terdiri atas beberapa kata yang mengandung subjek maupun predikat dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Adapun ciri-ciri klausa yaitu memiliki subjek dan predikat, tidak memiliki inotasi akhir dan tanda baca. Jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu ada klausa bebas. Klausa bebas yaitu klausa yang berdiri sendiri dan memungkinkan untuk menjadi sebuah kalimat. Contohnya, kamu harus pergi dan dia menangis. Kemudian ada klausa terikat. Klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat walaupun dalam penulisannya diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Biasanya ini ia menjadi pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, supaya kita sadar ketika ibu tidur. Kemudian ini jenis klausa berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada klausa subjek. Itu klausa yang berkedudukan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ayah sedang membaca buku itu. Kemudian ada klausa objek. Klausa objek yaitu klausa yang berkedudukan sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu sedang menyusun daftar belanjaan. Kemudian ada klausa keterangan. Klausa yang berkedudukan sebagai keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, karena sakit, Budi tidak pergi sekolah. Kemudian ada klausa pelengkap. Klausa pelengkap itu klausa yang berkedudukan sebagai pelengkap dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku dianggap sudah mati. Kemudian jenis-jenis klausa berdasarkan fungsi predikatnya. Yang pertama itu ada klausa verbal. Itu merupakan klausa yang predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, ibu memasak. Kemudian ada klausa nominal. Klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, dia mahasiswa Unila. Kemudian ada klausa adjektival, yaitu klausa yang disusun oleh kata sifat. Contohnya, cerdas sekali. Kemudian klausa preposisional, yaitu klausa yang predikatnya adalah frasa dari kata depan atau preposisi. Contohnya, menuju ke kampus. Kemudian ada klausa numeral. Klausa numeral yaitu klausa yang predikatnya berupa kata atau frasa numeralia atau bilangan. Contohnya, 3 kali sehari. Kemudian di sini ada jenis klausa berdasarkan kata negatifnya. Klausa negatif itu merupakan klausa yang memiliki kata negatif seperti tidak, bukan, jangan, dan lain-lain. Sehingga predikatnya bersifat negatif. Contohnya, bukan saya yang melakukannya. Kemudian ada klausa positif. Klausa yang tidak memiliki kata negatif sehingga predikatnya bersifat positif. Contohnya, saya sudah menjadi anggota.
Kemudian ada jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Klausa lengkap itu merupakan klausa yang mempunyai unsur subjek dan predikat. Contohnya, kalian sedang belajar. Kemudian ada klausa tidak lengkap. Ialah jenis klausa yang hanya mempunyai unsur predikat tanpa subjek. Contohnya, sedang membuat makan. Saya Maulana Taufik Rohman akan melanjutkan tentang kalimat. Kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, terbentuk dari gabungan kata, frasa, atau klausa. Yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, memiliki tanda baca dan intonasi akhir. Yang keempat, sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Yang kelima, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Kemudian unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama, subjek itu sendiri merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh kalimat. Contohnya, Ari sedang bersepeda. Yang kedua, predikat merupakan suatu bagian kalimat yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek. Contohnya, Ari sedang makan. Yang ketiga, objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Contohnya, Jack mencintai Maya. Yang keempat adalah pelengkap. Adalah sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat. Contohnya, Budi bertubuh kekal, karena Budi bercucuran keringat. Yang kelima, keterangan adalah sesuatu yang memberikan keterangan pada kalimat. Bisa berupa keterangan waktu atau tempat. Contohnya, rumah Budi di Jakarta. Kemudian, ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuk, yaitu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kemudian, jenis kalimat berdasarkan isi. Ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kemudian, jenis kalimat berdasarkan pengucapan, yaitu ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang terakhir, ada jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya, yaitu adalah kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.